Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat rahimakumullah yang saya muliakan, bersyukur setiap saat sepanjang waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman Islam, yakin, sehat, sempat dan masih sanggup beraktivitas normal. Terus kita bersyukur sekalipun mungkin beberapa pernyataan menyebut pandemi ini belum berakhir, tetapi kita sebagai muslim yang baik sami'na wa ata'na, dengan sekuat tenaga berikhtiar menghadapi dengan kesabaran dan keikhlasan. Mudah-mudahan seluruh kita semuanya, saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di seantero dunia ini, dicatat lulus oleh Allah menghadapi ujian pandemi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di ayat pertama surah Al-Insan yang saya bacakan tadi, Al-Quran bertanya dengan menggelitik sederhana. Apakah ada di mana kita ini sebelum dilahirkan di dunia ini? Apakah kita itu ada dulu sebelum dilahirkan di dunia? Kalau kita itu ada di mana? Kalau kita itu ada, lagi apa, dan seterusnya. Itu kurang lebih kalau kita terjemahkan agak bebas ayat 1 surah Al-Insan itu. Sebelum kita ada, itu Al-Quran memberikan bahasa lam yakun syai'am madhkura. Dulu tidak ada yang menyebut, memanggil-manggil kita dengan nama-nama kita yang sekarang kita sandang itu. Dulu tidak ada orang memanggil atau menyebut nama Syifauddin misalnya yang sedang bicara ini. Tidak ada orang memanggil menyebut nama si Ahmad, si Muhammad, si Mahmud dan lain sebagainya. Lam yakun syai'am madhkura. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar tentu setiap kita itu berpikir atas dirinya sendiri. Dulu sebelum ada itu seperti apa? Dan Al-Quran sudah memberikan jawaban itu. Dan saat ini ada, itu apa yang harus dilakukan?
Dan nanti setelah keberadaan sekarang ini mau kemana, itu harus dipersiapkan. Memperbandingkan waktu dulu, sekarang, dan akan datang. Ini dipertanyakan secara menggelitik begitu oleh Al-Quran itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita pada etape sedang ada. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang eksis ini? Faktanya dulu itu ada kakek nenek kita, sekarang sudah tidak ada. Mungkin juga bapak atau ibu kita ada yang masih mendampingi, ada yang faktanya juga tidak ada. Dan satu saat kita memperoleh giliran itu dengan ketidaktahuan kita kapan itu akan datang. Juga kita akan tiada. Maka cukup bijak Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu berpesan, teramat sering saya melihat manusia ini mempersiapkan sesuatu itu dengan pasti untuk sesuatu yang tidak pasti. Saya ulang, terlalu sering saya melihat gelagat manusia itu mempersiapkan sesuatu yang belum pasti dia lalui atau dia dapati dengan persiapan yang sangat pasti. Dan sebaliknya, sangat banyak orang itu tidak mempersiapkan secara pasti untuk sesuatu yang pasti dia akan lalui. Yang pertama itu tidak lain adalah dunia. Berapa banyak manusia itu yang menghabiskan hampir 24 jamnya itu untuk prestasi keduniawiannya. Dan sebaliknya berapa banyak orang yang lalai, yaitu yang kedua tadi, mempersiapkan sesuatu yang pasti akan dia lalui tapi persiapannya sangat tidak pasti. Itu adalah al-maut atau kematian. Pada etapa kita sedang berada di dunia ini, agama ini membahasakan kita berada di posisi ad-dunya. Kata ulama yang ahli bahasa, ad-dunya itu benar-benar dipilih oleh Allah untuk melabeli model kehidupan yang sesuai dengan maknanya dunia itu. Apa maknanya? Setidaknya diartikan yang pertama sangat dekat dan singkat. Yang kedua seringkali diartikan sangat rendah dan hina. Itu sudah dijadikan label oleh Allah itu untuk etapa hidup kita sekarang ini. Lalu kadang tidak dunung, kalau menurut nalar para ulama itu, orang itu menghabiskan untuk sesuatu, menghabiskan umur atau waktunya untuk sesuatu yang sangat singkat, sangat hina, sangat dekat itu. Sekarang anggaplah kita itu misalnya diberi usia 100 tahun gitu. Apakah itu lebih lama dari masa yang kita sebelum kita lahir itu? Enggak sama sekali. Sebelum kita dilahirkan itu enggak tahu berapa ratus ribu, mungkin berabad-abad tahun, lebih lama. Dan pasca nanti kita enggak ada itu, bahkan itu yang abadi. Ya. Al-hayatul akhirah yang khairun dan wa abqa itu. Yang kehidupan yang abadi, yang hakiki, yang terbaik dan abadan-abada itu. Jadi amat sangat singkat. Kita ambillah pelajaran Rasul yang dianugerahi Allah usia dalam bahasa Al-Quran itu alfa sanatin illa khamsina ama. Ada seorang Rasul yang dianugerahi 950 tahun hidupnya. Itu kalau kita rinci untuk hidup kita kan bisa 7 turunan itu. Dianugerahkan kepada seorang nabi yang namanya Nabi Nuh itu. Dalam salah satu catatan hikmah saja, malaikat itu bertanya, ya atwalal anbiya'i umron, wahai nabi atau manusia penyandang umur terpanjang, hal wajatal hayah,
Apa yang Anda rasakan dengan kehidupan sepanjang itu? Faqala wajatul haya kadarin laha babani. Kata Nabi Nuh ini, saya menikmati hidup atau merasakan hidup itu seperti saja satu rumah yang di situ ada dua pintu. Dakhaltu min ahadihima, saya masuk dari satu pintu, wa kharajtu minal akhar, lalu keluar dari pintu satunya. Sesingkat itu 950 tahun, komen orang yang sudah mengalaminya. Bagaimana dengan kita yang kata Rasulullah diklaim antara 60 sampai 70 tahun saja itu? Teramat singkat dan sangat rugi serugi-ruginya andai orang itu menghabiskan, memfokuskan waktu yang singkat itu tidak untuk persiapan yang lebih pasti, menyambut kehidupan yang pasti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagaimana Allah itu memberikan sikap, kalau bahasa bebas kita, kepada hambanya ini. Allah memberikan dua jalur menyikapi hambanya itu. Yang pertama bil adli, yang kedua bil fadli. Yang pertama dengan keadilannya, yang kedua dengan kemurahannya, fadlnya, kerahman rahimannya itu. Bahwa mustahil kalau kita dengan usia yang dijatahkan oleh Allah ini, lalu itu dihabiskan untuk sujud full, tidak bangun pun sampai mati, itu mustahil akan bisa mendapatkan surga yang maha mewah itu, yang la ainun ra'at, tidak pernah mata itu bisa memandangnya, wala udhunun sami'at, tidak pernah ada telinga yang mendengarkan kehebatan mewahnya surga itu, wala khotara fi qalbin basar, dan tidak pernah terlintas pun di hati manusia. Surga yang dengan mega fasilitas mewah itu mustahil ditebus dengan ibadah kita yang sangat singkat di dunia ini. Maka kalau bicara dengan keadilan Allah, rasanya mustahil juga kita akan mendapatkannya. Maka bergembiralah kita dengan jalur yang satunya, bil fadli ini. Kita meraih sebanyak-banyaknya ibadah itu yang kecil tapi nilainya amat sangat besar. Inilah bil fadlinya Allah. Kalau kita mengandalkan sujud kita yang ya sekian-sekian aja dan tidak full, rasanya mustahil tuh. Maka Allah siapkan piranti-piranti yang dengan piranti itu fadlnya turun, lalu kita dipantaskan oleh Allah untuk menikmati surganya itu. Maka ada syariat-syariat agama kita ini yang kita pandang seolah-olah biasa-biasa saja. Ya, sederhana-sederhana saja, tapi di sisi Allah itu dicatat amat luar biasa. Bukankah Rasulullah itu misalnya mengajarkan ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi saving kita, yang sampai kita disemayamkan di barzah pun itu kita akan mendapatkan kiriman dari kemanfaatan ilmu itu. Untuk menjadi ini luar biasanya ilmu yang bermanfaat, tidak harus setiap kita itu menjadi ulama, tidak. Tidak harus menjadi agamawan, tidak. Kita ini di rumah memastikan seluruh anggota rumah kita, memastikan apa? Memastikan jangan pernah makan apapun, minum apapun tanpa baca basmalah. Pastikan itu saja. Betapa agama ini sangat mengapresiasi yang mungkin menurut pada umumnya pemikiran kita basmalah itu seberapa besarnya fadilahnya. Tapi agama sangat mengapresiasi. Pastikan anak-anak kita, mungkin istri, pasangan hidup kita di rumah tidak pernah absen baca basmalah itu untuk setiap apa yang dikonsumsinya.
lalu itu tertancap di benaknya, lalu kita meninggal, lalu dia mewariskan kepada seluruh anggota keluarganya sampai kelak datangnya kiamat. Itu menjadi fadl Allah yang luar biasa. Itu yang menghadirkan rahmatnya Allah atau Rahman Rahimnya Allah. Maka setiap kita rasanya wajib tahu ini. Ibadah-ibadah apa yang produktif, strategis. Meski dipandang kecil tapi itu mengandung fadl Allah yang besar. Kita setiap saat diajarkan subuh itu jangan pernah tidak berjamaah. Dan lebih-lebih lagi hebat, qobliyah subuhnya itu jangan pernah tertinggal. Begitu pentingnya. Karena itu bisa menggantikan sholat sunnah semalam suntuk. Fadlnya Allah ini. Maka kalau kita memaksakan diri atau mengincar fokus sholat lail itu sulit sekali. Jangan pernah tertinggallah qobliyah subuhnya itu. Karena itu akan menggantikannya. Walaupun tidak dijadikan satu-satunya dalil, sudah akhirnya anti sholat lail. Tidak. Tetapi itu adalah salah satu gambaran betapa Allah itu memasang banyak piranti, loket-loket fadlnya Allah itu. Bukankah juga rakaat duha, 2 rakaat duha itu sudah mendapatkan dunia seisinya itu bahkan lebih baik. Kerugian usaha kita di hari itu enggak mengalahkan keberuntungan kita melaksanakan 2 rakaat salat duha misalnya. Ini Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Nabi pesan apa? Perbanyak sholawat, sedekah terindahnya. Ada doa yang tidak ada tepeng, tidak ada penghalang setelah asar jelang maghrib. Itu semuanya kita incar dalam rangka menghadirkan fadl Allah itu. Maka kita berharap kepada Allah, kita dicerdaskan dengan ibadah-ibadah ini, lalu kita bisa mewariskan, mengistiqomahkan setidaknya di lingkungan keluarga kita, setidaknya di lingkungan orang-orang yang dalam tanggung jawab kita dunia akhiratnya itu. Dan kita digolongkan menjadi hambanya Allah yang tidak saja diperlakukan berdasar keadilan Allah, tetapi lebih dari itu diperlakukan berdasar fadlnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa astazidu min fadlihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma idfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya waz zalazil wasyada'id والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة
innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina ma ataita ibadaka salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.